Awas nanti di depan situ yang sering menyesatkan, di depan situ. Kita sampai di lembah hantu. Nanti semakin ke bawah ini semakin rimbun hutannya. Dan ini kabutnya juga tebal. Ini kabut ini semakin sore semakin tebal, teman. Ini sudah dipikir matang-matang mau ke Banteng Riders ya. Soalnya memang secara jarak lebih jauh pulangnya nanti, tapi dijamin treknya lebih landai dan lebih teduh. Kita tidak menuruni trek yang tadi sangat terjal ya. Tapi ini kita ada turunan sedikit nanti. Pengalamannya. Dan yang legendaris itu memang punya Banteng Riders. Jadi teman-teman saya informasikan ya, sebenarnya puncak Banteng Riders dan puncak Boda itu tingginya tidak berselisih banyak ya. Malah ada yang mengatakan bahwa puncak Boda itu lebih tinggi 2050, sedangkan puncak Banteng Riders itu 2038. Tapi karena puncak Boda itu lebih dulu tenar ya dari base camp Mawar atau base camp Perumasan, makanya bisa dikatakan puncak Banteng Riders itu lebih legendaris. Sedangkan basecamp puncak Boda ini baru ada setelah ada basecamp Perantunan, yang secara hitung-hitungan waktu basecamp Perantunan itu lebih baru. Jadi kalau puncak Boda naiknya tadi dari sisi selatan, ini kita turun lewat sisi timur. Ini terkenal seperti itu. Jadi kalau gambarnya goyang-goyang ini karena memang secara live dan ini treknya sangat terjal sekali. Nah, ini saya ambil terperosok, ini jalannya sangat curam dan ini saya kadang-kadang harus berpegangan pada rumpun ilalang. Nah, sedikit datar. Sudah sampai di sana, kita turun, terus turun. Wow. Apa? Hey. Dari sini sudah ketahuan kan, rasanya beda dengan yang tadi. Di sini tidak ada jerit tawa, tidak ada teriakan-teriakan, yang ada suara hutan yang sangat syahdu dengan kabut yang silih berganti berterbangan ke sana kemari. Kalau di sana tadi kan riuh gaduh, di sini hening sunyi. Dan kita nanti kalau mau lewat sini juga kemungkinan tidak akan bertemu teman sampai di pos 4. Ini teman bisa merasakan sendiri kan betapa syahdu hutan ini dengan diselimuti kabut tipis yang kadang datang dan pergi. Sementara pohon-pohonnya itu terkesan sudah tua gitu ya. Pohonnya tidak besar tapi terkesan karena ditumbuhi lumut dan itu benalu apa itu, sehingga terkesan lebih indah gitu ya. Dan udaranya juga sangat sejuk. Awas nanti di depan situ yang sering menyesatkan, di depan situ. Kita sudah selesai menuruni puncak Boda dan kita sudah berada di mendekati pertigaan. Dan kalau sudah sampai di sini, kita tingkatkan kewaspadaan kita, karena di sini nanti mudah tersesat. Yang pertigaan itu kalau kita lurus nanti kita akan sampai di pos 4. Harusnya kita ke kiri, tapi ini belum ketemu pertigaannya. Ting ting ting. Kita belum ketemu pertigaannya. Ini hutannya sangat sepi sekali. Ya, beda jauh dengan kalau tadi kita lewat di
puncak Buta atau puncak Bondolan. Pokoknya perhatikan nanti ada pertigaan ke kiri, jangan yang lurus. Kalau lurus kita nanti kembali ke base camp. Ini pohonnya sangat luar biasa, ada sulur-sulurnya, ada kabut tipisnya juga. Nah, ini teman, pertiganya di sini ya. Ini karena kalau dari atas kita kan terkesan gelender gitu ya, sehingga kadang-kadang sok lupa kita menengok, kita ambil yang jalur yang enak ya, padahal jalur yang enak itu sebenarnya justru kembali ke base camp atau ke pos 4 ya. Jadi kalau dari sini kita naik ya, nanti ke Lembah Jinten, terus Watu Lumpang, nanti ada area camp lagi. Nah, kita sampai di puncak Banteng Ridges. Masih kuat? Ya. Oke, kita lanjut. Makan siangnya kapan Pak Wargo? Monggo manut. Nanti di area camp juga bisa ada area camp yang campnya sudah beda. Kalau area campnya sudah area camp wilayah Ridges. Nanti cari tempat landing di depan ya. Ya, ini sengaja tidak kasih musik ya, biar teman-teman mendengarkan apa ini degup langkah kaki kita dan juga ngah napas terengah-ngah ya apa namanya. Ini beda sekali ya teman anunya, viewnya. Kalau di sana tadi rumpun alang-alang, kalau di sini hutan hijau royo-royo dengan tumbuhan yang tidak tahu ini namanya pohon apa ya. Mungkin teman-teman yang tahu nama pohon ini silakan tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain tahu nama pohon ini, karena saya juga belum tahu. Yang jelas ini pohon ini berlumut dan terkesan terkesan berusia sudah tua sekali. Ini saya tunjukkan lumutnya ya, dari bawah sampai ke atas itu berlumut, dan semua tumbuhan yang, maksudnya semua pohon yang di sini tuh ditemploi itu ya, lumut sama anggrek apa ya, anggrek pohon apa itu ya. Nanti mudah-mudahan ada anggrek yang sudah berbunga nanti. Ralat ya teman, berarti bukan Lembah Jinten tapi Watu Lumpang dulu ternyata ya, diralat. Ya mohon maklum karena kalau sudah di puncak ini kecerdasan menurun, daya ingat menurun. Nah itu kecerdasan menurun, emosinya meningkat. Ini Ratan Watu Lumpang ya. Ini walaupun kita sebenarnya sudah berkeringat, tapi karena sejuknya angin hutan ya, kita terasa sangat seger. Ini kita buka bekal, mau makan di sini apa di atas? Monggo. Mungkin itu. Biar energi gue naik nih, Pak. Ya, oke. Wow. Tadi yang kamu beli itu apa nih? Nasi. Oh, Nasi kering tempe. Oh, gitu. Ya karena kalau di base camp itu lauknya kan begitu tok. Kami coba sini. Minum dulu biar tambah energi. Nanti di atas masih panjang, cukup panjang, tapi tidak sampai setengah jam kita sudah sampai di puncak Benteng Ridges. Oh iya. Nah, nanti di sana dijamin rame nanti. Jamin rame. Ya? Banyak, tapi tidak lewat sini. Mereka naik dari Bojo atau dari base camp Perumasan itu, dan sebagian yang lain naiknya dari base camp Mawar. Mawar itu di atas Umbul Sitomukti. Kalau belum pernah ke hutan ini sangat menyeramkan ini. Hutan dengan diselimuti kabut tipis. Ini hutan Ratan Watu Lumpang. Di sini sepi, tidak ada bermanusia. Dan karena kita sudah berjalan cukup lama melewati puncak Bondolan dan puncak Buta, ini di sini kita istirahat untuk makan dulu, tambah energi katanya. Nah, tadi dibawakan sapi lada hitam katanya, mudah-mudahan tidak dihapusi. Ya cuma 4 ya pokoknya. Terbatas cuma. Ini tadi kita katanya dibawakan sapi lada hitam. Apakah dibohongi, apakah sungguhan, nanti kita buktikan.
Mana Pak? Lada hitamnya mana Pak? Wah, lah ini toh ya. Oh ini ya. Mana. Oh iya, aduh ini yang bikin energinya tambah ini. Lada hitam. Ratan Watu Lumpang dengan hutannya yang sangat syahdu kalau saya bilang ya. Hutan yang sangat rimbun dengan kabut tipis yang menyelimuti dan kesepian yang sangat mencekam. Ini trek dari Ratan Watu Lumpang tadi naik. Ini ada bonus dataran sedikit. Nah, ini kalau saya diam tidak ada suara apapun kecuali suara binatang hutan itu apa namanya ya. Nah, sangat hening. Hutannya sangat lebat sekali. Dan nah ini kalau itu bukan suara binatang ya. Orang frustasi. Ini kalau kita perhatikan ini tanamannya tampak, hutannya tampak sudah berusia sangat tua, ditumbuhi lumut-lumut. Kalau beruntung biasanya juga ada anggrek hutan. Nah, di situ mulai menurun lagi. Apa? Lembah Inten. Oh, Lembah Inten. Tadi saya kebalik. Saya pikir Lembah Inten dulu. Ada apa gerangan? Lutung. Wah, ada lutung. Kenapa tidak di video? Tapi enggak. Di pohon itu rumah itu mungkin. Oh, ada lutung teman, tapi saya tidak melihat. Mau kayak video, mau tak bandingkan sama teman saya. Nah, ini kalau melihat dandanan mereka itu dengan trekking pole, dengan topi khas hutan, itu seperti mereka sedang bertualang di hutan rimbanya Kalimantan, Borneo, sedang mencari hutan. Kok mencari hutan? Mencari anggrek hutan. Ini dengan pohonnya yang luar biasa tinggi, besar. Ini kalau Ada penampakan. orang kerjaan seperti itu ya, mohon maaf ini kalau sudah dekat puncak biasanya sudah emosi meningkat. Biasanya tingkahnya aneh-aneh. Lutung beneran, hitam. Kalau monyet kan kelawu. Iya. Oh iya nih. Tapi kok kecil dong lutung? Ya mungkin anaknya. Dan playgroup di situ. Jual topi. Pala wahana cakra. Apa namanya? Pala wahana cakra. Wahana. Wahana. Ding ding ding.
Meskipun intro video ini saya buat dalam nuansa horor, tetapi saya berkeyakinan bahwa apabila kita berniat baik melewati lembah hantu ini, insya Allah tidak akan ada gangguan apapun. Yang penting tetap jaga norma, jaga etika, jaga kesopanan, jaga hutan, termasuk jangan membuang sampah sembarangan. Bahwa hutan lembah hantu ini sepi dan gelap, memang iya, terutama kalau sore, apalagi malam, hujan dan berkabut. Konon, hutan lembah hantu ini dulu sering menyesatkan para pendaki, dan konon pula dulu hutan ini banyak lintahnya. Tetapi selama saya menyusuri, ternyata aman-aman saja. Alhamdulillah tidak ada gangguan apapun, lancar. Hanya memang gelap dan jarang bertemu manusia. Beda-beda ya. Yang tadi kering, nggak ada pohon besar. Pohon besar lumut ini. Suasananya hening sekali. Ya, kalau di sini tak ada suara tawa, tak ada suara jerit canda para anak-anak muda. Ini benar-benar sangat hening. Tapi kalau dalam keadaan darurat, kita boleh memakan murbei hutan. Oh, ini murbei hutan. Oh, kalau ini bukan, ini bukan. Oh, Ini kalau ini saya juga belum tahu. ini tomat ini. Tomat hutan. Jenisnya tomat, tomat bener. Kita lanjut. Ini aroma puncak sudah mulai tercium, sehingga kita semakin bersemangat. Mereka semakin bersemangat karena aroma puncak benar-benar sudah terlihat. Apalagi sekilas tadi sudah melihat ada kibaran bendera di puncak, yang itu berarti puncak Banteng Rides. Kita sudah benar-benar sampai puncak yang ketiga, yaitu puncak Banteng Rides. Nah, suasana yang sangat sepi ternyata. Kita berfoto-foto dulu. Oh, jalak kebo. Jalak ireng. Dia di ketinggian gini. Sarangnya kan dilarang-larang. Mana salah alamat balik itu? Kebun kok orang ini. Kenapa nih? Ini nggak ada Pak Ompong. Ini puncak Banteng Rides. Tapi kok heran kok tidak ada orang di sini ya? Penuntun jalan itu nih, jalan Cilawu itu. Ada. Biasanya di sini tuh ramai pendaki yang dari Basecamp Mawar dan dari Basecamp Promasan. Itu kan puncak utamanya kan puncak Banteng Rides ini. Tapi ini kok sepi. Mungkin karena ini sudah termasuk siang kalau ini ya. Ini Banteng Rides. Ding ding ding. Wah. Hormat dia. Bening. Yang ini yuk itu sama. Nah, itu yang bawa tuh tulisan Tulisan kanan kirinya.
Gilik. Bocor. Ya. 1 2 kayak lain. Luar biasa. Tugu Riders. Ini kalau ditulisannya 2050 mdpl. Sama dengan Puncak Botak kalau 2050. Tapi beberapa sumber ada yang menyebutkan di sini tuh 2038. Botak apa kuwi Pak Mas? Jadi yang benar yang mana terserah pada teman-teman, apakah 2038 ataukah 2050. Gunung Ungaran Via Mawar. Itu gunung DC Pereng Putih. Oh iya, ganti berarti. Jadi dapat dua anu lho. Oh, berarti Puncak yang legendaris dari Gunung Ungaran di Puncak Banteng Riders ini. Karena puncak ini sudah lebih dahulu ada sebelum base camp Perantunan ada. Nah, jadi walaupun puncak Bundulan, Puncak Botak itu sekarang banyak didaki oleh para pendaki-pendaki yang masih muda, tapi rasanya belum ke puncak Gunung Ungaran kalau belum sampai ke Banteng Riders ini. Legend. Ini legend. Ini ada disambut oleh burung jalak kebo yang seolah-olah tidak terganggu dengan kehadiran kita ini. Seperti jinak sekali ini. Ini ada burung yang minta makan ini. Ini menyambutnya jinak sekali ini. Jinak sekali. Seolah-olah tidak terganggu dengan kehadiran kita ini. kurang gede kamu. Terlalu hancur. Nah, tonjol nih kuwi. Wih, peloloten ya. Yo panggil temenmu. Kalau di gunung itu cuaca susah ditebak ya teman. Tadi kita di bawah cuacanya sangat cerah. Ini tiba-tiba kabut datang dan hujan rintik-rintik pun mulai turun. Ini kita masih berada di puncak Banteng Riders. Ini kabutnya silih berganti turun. Kita masih di puncak. Ayo terus guys. Ayo terus guys. Selama hujan itu kita tetap jalan teman, dengan menyusuri rimbunya hutan Gunung Ungaran dan baru berhenti setelah mencapai pos 5. Ini teman, kita berada di pos 5 Tanggul Boyo dengan suasana hutannya yang sangat rimbun. Ini kalau lewat sini saya sarankan teman-teman untuk menghindari perjalanan malam ya. Karena ini nanti kabut ini semakin sore akan semakin tebal. Dan apabila kabut ditambah hujan, itu senter yang biasa, apalagi senter yang LED itu ya tidak akan bisa menembus kegelapan kabut. Dan kalau lewat sini jarang bertemu manusia. Jadi saya sarankan kalau lewat sini jangan sore apalagi malam. Ini kita beristirahat. Senter yang kuning itu kali. Senter yang kuning. Nembus kabut. Makanya kan kepengen tak review tentang Telaga Wurung, malam-malam kita hampir tersesat itu loh. Itu kalau tidak ada senter kuningnya bahaya loh itu. Saya teriak-teriak tidak ada yang respon. Senternya tidak bisa nembus. Jadi tersesatnya kan Jalannya hilang. jalan orang yang sebenarnya mau golek lokasi tendo itu loh. Nah itu nek kita keliru kan malah bisa masuk jurang itu, orang cari tendo atau orang yang mau pipis itu loh. Itu kan biasanya kan tampak seperti jalan karena keadaannya gelap, kabut dan hujan itu kan gitu. Ini tumbuhannya Ding, sangat ding, khas ding. teman. Ini saya kurang tahu ini pohon apa ya. Yang jelas ini berusia cukup tua ya. Dengan ditempeli itu ya, anggrek apa ya,
sangat sekali. Ini kalau ada Tarzan juga luwes ini. Tarzan atau anaconda atau mungkin dinosaurus ya Pak ya. Saurus. Ya, menggema sampai ke sana kemari di seisi hutan tapi tidak ada sautan apapun, sepi. Ini kalau kita ada waktu bisa gandulan di sulur-sulur ini, ya, berayun-ayun. Ini kita sampai di Lembah Hantu. Nanti semakin ke bawah ini semakin rimbun hutannya. Dan ini kabutnya juga tebal. Ini kabut ini semakin sore semakin tebal teman. Jadi saya sarankan kalau lewat sini jangan sore apalagi malam ya. Di samping tidak ketemu manusia, nanti kita akan gelap, tidak ada yang bisa ditanya. Tapi ini lumayan, ini jalurnya sepertinya baru saja dibuka. Licin tapi jelas kelihatan. Kabutnya semakin tebal, sementara keheningan sangat mencekam. Hanya suara burung-burung hutan yang tiada henti bersaut-sautan. Ini view-nya sangat menyeramkan. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman untuk menghindari perjalanan malam di jalur ini ya, jalur Lembah Hantu, yaitu dari pos 4 menuju ke pos 5 kalau mau ke puncak Benteng Riders ya. Itu sering sekali berkabut. Semakin sore apalagi malam kabutnya akan semakin tebal. Itu harus kita hindari. Jarang yang mau lewat ini, jarang. Itu biasanya orang yang istirahat di pos 4. Hanya orang-orang istimewa yang lewat sini. Sepertinya sudah terdengar suara manusia. Itu berarti kita sudah dekat dengan pos 4. Kalau sudah sampai pos 4 kita nanti akan lebih sering bertemu dengan manusia. Kalau di sini masih sepi. Ini kita sudah sampai di pos 4, benar ya, tadi ada suara manusia, jadi sudah sampai pos 4. Kalau sudah sampai di sini sudah sangat kondusif. Ini sudah banyak dilalui orang kalau sampai sini. Ini sudah aman, sudah lewat pos 4 untuk turun. Tinggal Pak sopir nanti yang kerja, kita tidur sepanjang perjalanan. Awas, awas. Ya, Andorante, pos 3, pos 2, gerbang, base camp. I want to tell you something guys. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Gondes Sang Petualang Tua.